Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'alana syahr syiyam lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar setia RRI di mana saja berada yang kami cintai dan banggakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita manusia yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI yang kami cintai dan banggakan, bulan Ramadan adalah bulan yang senantiasa dirindukan oleh seluruh umat Islam di seluruh jagat raya ini. Namun di balik daripada itu, tentunya kita harus lebih banyak mengetahui apa yang seharusnya kita persiapkan dan kita laksanakan di dalam bulan Ramadan itu sendiri. Menurut hemat kami pribadi, tentunya ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan di dalam melaksanakan ibadah suci Ramadan. Yang pertama, ibadah suci Ramadan kita harus banyak mempersiapkan ibadah-ibadah amaliyah yang berupa sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, yang kita semua ketahui di bulan Ramadan ibadah wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Kemudian ibadah-ibadah sunnat dihitung dengan pahala wajib. Itu yang pertama adalah sholat. Yang kedua, sebagaimana kita ketahui, kita berpuasa. Puasa kita di siang hari, sholat kita di malam hari, yaitu sholat sunnah. Nah, di dalam kita melaksanakan ibadah puasa, ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk kita harus perhatikan agar kiranya puasa kita lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Jangan sampai kita tergolong orang yang sama puasanya dengan puasa tahun kemarin, tak ada perubahan. Maka dari itu, pertama, dalam hal puasa kita harus melihat mana hal-hal yang bisa membatalkan puasa dan mana hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Manakala kita melaksanakan perintah puasa hanya sekedar untuk menjaga hal-hal yang bisa membatalkan puasa, maka itu sudah baik. Tetapi jauh lebih baik lagi apabila kita mampu menjaga hal-hal yang bisa mengurangi nilai pahala puasa. Apabila kita menjaga hal-hal yang membatalkan puasa, maka kita ketahui bersama manakala kita makan dan minum bahkan bersetubuh di siang hari. Tetapi jauh daripada itu, kita berusaha untuk bisa menjaga hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa, maka kita juga menjaga tutur kata kita, pandangan mata kita, bahkan semua sepak terjang langkah kita, bahkan jauh daripada itu kita menjaga hati kita dari suudzon, berprasangka buruk, ada sifat iri, dengki dan seterusnya. Manakala ini kita laksanakan, kita amalkan di dalam melaksanakan ibadah puasa, maka sungguh kita termasuk orang-orang yang beruntung. Puasa kita lebih baik daripada puasa tahun-tahun kemarin. Itu yang kedua. Kami ulangi, yang pertama adalah ibadah solat di bulan Ramadan. Hadis Rasulullah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang melaksanakan solat, mendirikan solat, man qama Ramadan, di bulan Ramadan dengan penuh iman, maka diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, ya. Nah, di siang harinya kita berpuasa, hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi.
barang siapa yang berpuasa di siang hari dengan penuh rasa iman, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang lalu. Yang ketiga, yang perlu kita perhatikan, kita garis bawahi di dalam ibadah puasa adalah sedekah. Sebagaimana Rasulullah di bulan Ramadan itu beliau lebih banyak untuk melaksanakan memberikan sedekah, lebih ringan tangannya untuk bersedekah. Bahkan dalam riwayat dijelaskan sedekah Rasul di bulan Ramadan itu bagaikan secepat angin, begitu kencangnya, begitu luar biasanya. Nah, inilah menjadi momentum untuk kita contohi di dalam bulan suci Ramadan sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah. Yang keempat, bahwa di bulan Ramadan ini adalah ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, ya, yaitu Lailatul Qadar. Nah, kita semua umat Islam tentunya berharap agar kiranya di bulan Ramadan itu bisa bertemu dengan Lailatul Qadar, di mana kita ketahui bersama bahwa ibadah puasa, ibadah kita dihitung sama dengan 83 tahun. Manakala kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Nah, inilah harapannya, dan di dalam menghadapi itu tentunya yang terakhir adalah kita memperbanyak membaca tadarus Al-Quran. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, setiap satu huruf dibalas oleh Allah 10 derajat atau 10 kebaikan. Maka di bulan Ramadan ini kesempatan yang sangat emas, sangat bagus untuk kita memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah wajib, agar kiranya ini semua menjadi investasi kita untuk menghadapi hari-hari kemudian. Saya kira demikian kesimpulannya. Mari kita laksanakan ibadah puasa dengan penuh semangat dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.